Selamat datang di video presentasi kami. Kami dari Fakultas Kesehatan, Program Studi Gizi, Universitas Sulawesi Barat. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik yang sangat relevan dengan kehidupan remaja saat ini, yaitu pengaruh media sosial, berita, dan tekanan teman sebaya terhadap diet dan citra tubuh pada remaja. Nah, topik ini penting karena citra tubuh dan pola makan remaja sangat dipengaruhi oleh informasi yang mereka terima setiap hari, baik dari media maupun lingkungan sosial mereka. Penasaran? Yuk kita simak. Pengaruh media sosial, berita, dan tekanan teman sebaya terhadap diet dan citra tubuh remaja. Dalam era digital saat ini, remaja hidup dalam lingkungan yang sangat dipengaruhi oleh media sosial, berita, dan interaksi dengan teman sebaya. Ketiga faktor ini berperan penting dalam membentuk cara pandang remaja terhadap tubuh mereka sendiri, serta mempengaruhi pola makan dan perilaku diet mereka. Pada video kali ini akan membahas bagaimana faktor-faktor ini saling berinteraksi dan memengaruhi persepsi serta kebiasaan makan remaja, dan juga bagaimana dampak positif dan negatif dari paparan media serta strategi untuk membangun citra tubuh yang sehat dan positif di kalangan remaja. Peran media sosial dalam membentuk citra tubuh remaja. Media sosial sering menampilkan standar kecantikan yang tidak realistis, sehingga mendorong remaja untuk membandingkan diri secara negatif. Seperti paparan gambar yang telah diedit atau difilter dapat menimbulkan ketidakpuasan terhadap tubuh dan menurunkan kepercayaan diri pada remaja. Sehingga remaja perlu memiliki kesadaran kritis agar tidak mudah terpengaruh. Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang pertama yaitu filter dan edit. Gambar yang dimanipulasi akan menciptakan standar kecantikan yang palsu. Selanjutnya, influencer. Promosi produk diet dan gaya hidup bisa memicu perubahan pola makan yang tidak sehat. Selanjutnya, perbandingan sosial. Remaja cenderung membandingkan diri dengan orang lain yang berdampak buruk pada citra tubuh mereka. Berikutnya, pengaruh berita dan informasi kesehatan yang salah. Remaja sering terpapar berita atau artikel kesehatan yang tidak akurat, yang dapat menimbulkan kecemasan dan kebingungan terkait diet. Informasi yang salah tentang makanan, suplemen, atau program diet berisiko membentuk kebiasaan makan yang tidak sehat. Beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya seperti informasi yang tidak akurat. Banyak artikel tidak didasarkan pada bukti ilmiah yang kuat. Kemudian, judul yang sensasional. Judul yang berlebihan sering mengaburkan fakta dan konteks sebenarnya. Untuk itu, remaja perlu dibekali keterampilan literasi media agar mampu memilah informasi yang terpercaya dan menghindari dampak negatif dari informasi yang keliru. Nah, selanjutnya tekanan teman sebaya dan konformitas sosial. Nah, tekanan teman sebaya dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku diet remaja. Keinginan untuk diterima, menyesuaikan diri dengan norma sosial dapat mendorong remaja untuk mengadopsi kebiasaan makan yang tidak sehat atau ekstrim. Penting bagi remaja untuk mempertimbangkan kepercayaan dan kemampuan untuk membuat pemilihan makanan yang sehat dan independen. Yang pertama, penerimaan sosial. Remaja seringkali berusaha untuk menyesuaikan diri dengan teman-teman mereka dalam hal diet. Nah, yang kedua itu ada tren diet. Tren diet ini populer di kalangan remaja karena dapat mempengaruhi pemilihan makanan mereka. Dan yang ketiga itu ada body shaming. Komentar negatif tentang penampilan fisik yang dapat merusak citra tubuh remaja itu sendiri. Dampak negatif diet ekstrim dan tidak sehat. Diet ekstrim dan tidak sehat dapat memiliki konsekuensi serius bagi kesehatan fisik dan mental remaja. Pembatasan kalori yang berlebih, penghilangan kelompok makanan tertentu, dan penggunaan suplemen yang tidak aman dapat menyebabkan kekurangan nutrisi, gangguan makan, dan masalah kesehatan lainnya.
penting bagi remaja untuk mengadopsi pendekatan yang seimbang dan berkelanjutan terhadap diet dan kesehatan. Kekurangan nutrisi terjadi karena pembatasan makanan yang dapat menyebabkan kekurangan vitamin dan mineral penting. Gangguan makan seperti diet ekstrim dapat memicu atau memperburuk gangguan makan seperti anoreksia dan bulimia. Nah, yang ketiga tuh masalah metabolisme. Diet yang tidak seimbang dapat mengganggu metabolisme dan menyebabkan masalah berat bagi tubuh. Selanjutnya, membangun citra tubuh yang positif. Membangun citra tubuh yang positif adalah kunci untuk kesehatan mental dan emosional remaja. Hal ini melibatkan penerimaan dan penghargaan terhadap tubuh sendiri, terlepas dari ukuran ataupun bentuknya. Remaja perlu belajar untuk fokus pada kesehatan dan kebugaran, daripada terpaku pada penampilan fisik saja. Nah, hal apa saja sih yang dapat kita lakukan? Yang pertama, fokus pada kesehatan. Prioritaskan kesehatan dan kebugaran daripada penampilan. Yang kedua, penerimaan diri. Terima dan hargai tubuh Anda apa adanya. Dan yang ketiga, batasi paparan media. Kurangi paparan terhadap media yang memprioritaskan standar kecantikan yang tidak realistis. Peran orang tua dan pendidik. Orang tua dan pendidik memainkan peran penting dalam membantu remaja mengembangkan perilaku diet yang sehat dan citra tubuh yang positif. Mereka dapat memberikan dukungan emosional, pendidikan tentang nutrisi, dan contoh perilaku yang sehat lainnya. Komunikasi terbuka dan jujur tentang topik-topik ini sangat penting. 1. Dukungan emosional. Contohnya itu berikan dukungan dan penerimaan tanpa syarat kepada remaja. Yang kedua, pendidikan nutrisi. Ajarkan remaja tentang nutrisi yang sehat dan seimbang. Contoh perilakunya itu tunjukkan perilaku makanan dan gaya hidup yang sehat. Strategi untuk tekanan teman sebaya. Remaja perlu mengembangkan strategi untuk melawan tekanan teman sebaya yang dapat memengaruhi perilaku diet dan citra tubuh mereka. Ini termasuk membangun kepercayaan diri, belajar untuk mengatakan tidak, dan mencari teman yang mendukung pilihan yang sehat. 1. Bangun percaya diri. Kembangkan rasa percaya diri dan harga diri yang kuat. Kedua, belajar mengatakan tidak. Praktika menolak tekanan teman yang dapat sebaya dengan sopan dan tegas. Ketiga, cari dukungan teman dan mentor yang mendukung pilihan yang sehat. Adapun pentingnya literasi media. Literasi media adalah kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan media. Ini adalah keterampilan penting bagi remaja untuk mengembangkan pemahaman kritis terhadap pesan-pesan media yang mereka konsumsi, termasuk yang terkait dengan diet dan cita rasa tubuh. Literasi media dapat membantu remaja untuk mengidentifikasi bias, stereotip, dan informasi yang salah. Yang pertama, 85% remaja menggunakan media sosial setiap hari. Yang kedua, 60% remaja merasa tertekan dengan standar kecantikan di media sosial. Yang ketiga, 40% remaja telah mencoba diet ekstrim karena pengaruh media. Adapun kesimpulannya yaitu media sosial, berita, dan tekanan teman sebaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku diet dan cita rasa tubuh remaja. Penting bagi remaja, orang tua, dan pendidik untuk bekerja sama untuk membangun cita rasa tubuh yang positif, mempromosikan perilaku diet yang sehat, dan mengembangkan literasi media. Langkah selanjutnya termasuk meningkatkan kesadaran, memberikan pendidikan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Nah, teman-teman, udah dengarkan apa yang disampaikan oleh kakak-kakak tadi? Nah, maka dari itu, yuk bangun citra diri yang positif
lawan tekanan, dan pilih sehat. Mari kita mulai perjalanan menuju remaja yang lebih sadar, sehat, dan percaya diri. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.